Kalau untuk omset sendiri itu tidak menentu ya, namanya orang usaha. Tapi sehari itu paling minim omset sekitar 500.000. Kalau pas tinggi itu bisa sampai 5 juta. Jadi rata-rata omset per hari kalau dipukul rata itu sekitar 1 juta ke atas, 1 sampai 3 juta seperti itu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herlina. Saya owner dari Pempek Lin Jogja. Untuk lokasi Pempek Lin ini ada di Desa Combongan, nomor 53, Jambitan, Banguntapan, Bantul. Oke, untuk Pempek Lin sendiri kami itu produksi dari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11 pagi seperti itu. Pempek Lin sendiri itu saya memulai usahanya dari awal pandemi ya, sekitar tahun 2000 ya, jadi sekitar kurang lebih sudah 4 tahun berjalan gitu. Betul, 2020. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok bisa saya memilih untuk jualan pempek ya, nah, jadi ada sejarahnya sebenarnya. Jadi waktu itu di awal pandemi itu usaha pribadi saya itu adalah usaha jasa massas, jasa spa panggilan ya. Di situ di Jogja ini dikenal dengan nama Hair Massage. Nah, Hair Massage sendiri itu kan masa pandemi itu kan orang takut ya mau pijet ya, jangankan pijet, bertemu orang aja takut. Nah, jadi di masa itu masa-masa sulit ya, saya rasa bagi semua usaha sulit. Jadi bingung nih, sudah tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi saya mencoba keberuntungan membuat pempek. Nah, ternyata alhamdulillah melalui pempek, melalui sistem open PO by via WhatsApp seperti itu, ternyata laris manis sehingga sampai sekarang ini sudah kurang lebih 4 tahun berjalan gitu. Saya sendiri itu sebenarnya Puja Kusuma orang bilang. Jadi saya itu putra Jawa, kelahiran Sumatera. Jadi saya lahir di Palembang, saya besar di Palembang. Setelah menikah saya pindah ke Jogja gitu. Memang dasar Palembangnya. Jadi kalau orang Palembang itu memang basicnya itu bisa buat pempek. Jadi sudah bakat turun menurun seperti itu. Untuk pembuatan pempek sendiri itu pada umumnya biasa ya, pempek tenggiri ya. Nah, tapi karena di Pempek Lin ini kita mensiasati. Jadi Pempek Lin itu ada 2 versi premium dan versi ekonomis. Untuk versi premium sendiri kita menggunakan ikan tenggiri karena harga jual lebih mahal dan juga ikan tenggiri itu kan mahal. Nah, sedangkan yang di versi ekonomis, Pempek Lin itu kita merambah marketnya itu adalah kalangan menengah ke bawah. Jadi semua orang tuh tetap bisa loh makan pempek enak, tapi harganya murah. Nah, untuk itu supaya kita bisa jual pempek enak dan murah, kita menggunakan ikan barakuda atau ikan cucut. Nah, itu kan ikannya lebih murah, setengahnya dari harga si tenggiri ini. Walaupun dari segi rasa ya hampir-hampir mirip lah gitu. Tetap rasa ikannya kerasa. Untuk di Pempek Lin sendiri itu kita jual ada yang varian selam besar.
Itu isinya yang telur utuh itu. Terus selam mini, pempek lenjer, pempek kulit, dan juga pempek isi keju. Untuk pempek lin sendiri itu sejauh ini kita kan karena by order ya, kita ngisi itu kan untuk para reseller dijual lagi, dan juga untuk resto, catering. Jadi itu kita jualnya by order. Tapi sejauh ini rata-rata kita jual 500 pieces sampai 5.000 pieces per hari. Jadi tergantung orderan. Kalau untuk pempek sendiri sejauh ini kita masih manual. Kenapa kok manual? Karena memang untuk pempek sendiri itu kan perlu treatment khusus. Walaupun dibilang pempek itu mudah, tapi dia ada treatmentnya seperti ini. Jadi pempek itu tidak bisa oleh banyak olahan tangan. Jadi pempek itu juga belum bisa dibuat pakai mesin. Jadi kita masih manual yang sudah benar-benar profesional di bidangnya gitu. Kalau untuk pempek lin sekarang ini penjualan kami bisa melalui via online. Kalau seumpamanya mau order ataupun teman-teman di sini mau mencoba menjadi reseller kami untuk dijual lagi, baik pun untuk dikonsumsi sendiri, itu bisa via cek sosmednya, bisa di Facebook, bisa di Instagramnya. Nanti di situ ada nomor adminnya. Pempek lin spasi Palembang. Namanya orang kalau mau buka suatu usaha kan mulai dari bawah dulu ya. Dan juga ya mungkin waktu itu mau memulai usaha pasti modal sangat minim. Jadi modal awal saya waktu itu hanya 200.000. 200.000 itu untuk beli ikan, tepung, gula aren, semua bahan-bahannya saya menggunakan peralatan pribadi yang ada di rumah. Nah, dari 200.000 itu jadilah pempek. Saya posting ke teman-teman, dari 200.000 bisa dapatkan 1 juta rupiah. Jadi modal 200, lakunya 1 juta, kan lumayan ya gitu. Untuk pempek lin sendiri di awal penjualan itu saya hanya melalui story WhatsApp saja. Jadi WhatsApp status, iseng-iseng nih, open PO, pempek lin, siapa yang mau gitu. Ternyata alhamdulillah respon teman-teman, respon orang yang melihat WhatsApp kita itu banyak gitu. Kalau untuk omset sendiri itu tidak menentu ya, namanya orang usaha. Tapi sehari itu paling minim omset sekitar 500.000. Kalau pas tinggi itu bisa sampai 5 juta. Jadi rata-rata omset per hari kalau dipukul rata itu sekitar 1 juta ke atas, 1 sampai 3 juta seperti itu. Kalau untuk reseller sendiri itu kalau di lingkungan Jogja ini paling jauh di daerah Sleman ya.
Nah, di daerah Sleman. Tapi kalau untuk luar kota itu kita juga sampai ke Jakarta, ke Solo, ke Semarang, seperti itu. Biasanya kalau keluar kota, pengiriman kita melalui jasa online ya, jasa pengiriman itu. Kalau untuk di dalam kota kita, supaya untuk mempermudah reseller, kita memakai jasa kurir. Jadi kita ada kurir pribadi, sehingga tidak perlu si pembeli ini tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk pengiriman, seperti itu. Kita memfasilitasi customer kita, reseller kita dengan kurir itu, gitu. Kalau dibilang suka duka ya, kalau menurut saya selaku orang usaha kuliner itu lebih susah dari usaha jasa. Kenapa? Karena jasa kita kan tinggal menjual jasa nih, tidak ada ruginya. Sedangkan kalau di kuliner, kita itu harus membuat. Setelah membuat, kita harus menjual, menjajakan. Kalau tidak laku, kita buang. Nah, itu jadi beratnya di situ. Jadi memang untuk sistem perputaran ekonominya itu, perputaran keuangannya itu kalau kuliner lebih resiko tinggi. Nah, tapi memang ketika sudah jadi, nah itu Masya Allah luar biasa gitu ya impact-nya. Oke, hari ini aku lagi ada di rumah produksinya Pempek Lin asli Palembang. Itu lokasinya ada di daerah Jambidan, bisa di search di Google Maps, itu gampang, pasti akan ketemu. Terus untuk yang ada di sini, ini macemnya ada pempek kulit, ada pempek kapal selam ini, sama ini lenjer. Terus kalau yang ini paket ekonomisnya teman-teman. Jadi satu paket ekonomis ini itu udah dapat 2 pempek kapal selam ini, terus ada 2 lenjer sama 1 pempek kulit sudah sama kuah cukonya gitu. Nah ini tuh dia jadi asli pakai ikan ya teman-teman, jadi nggak yang tepung doang terus ada rasa ikannya, enggak, tapi dia emang pakai ikan asli. Terus ini pempek kapal selamnya juga di dalamnya ada telurnya tuh gitu, ada isi telur. Sama satu lagi tuh sebenarnya ada pempek kapal selam yang besar sama pempek keju, tapi itu dibuatnya sesuai pesanan. Jadi teman-teman kalau mau beli yang itu dibuat by order gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen coba jualan apa ya gitu, atau punya resto, punya cafe, terus pengen ada menu pempek, bisa banget jadi resellernya Pempek Lin. Bisa langsung kunjungin di sosial medianya, ada di Instagram, ada di Facebook juga. Itu Pempek Lin spasi Palembang, nanti ada kontak personnya di situ, ada nomor WA-nya, bisa langsung hubungi nomor adminnya untuk order gitu. Ini udah enak banget, kuah cukonya juga udah berasa, tadi aku udah cobain. Terus rasa ikannya juga berasa, jadi nggak cuma yang tepung, rasa tepung doang keras gitu, nggak, dia kenyal dan kerasa ikannya gitu. Harapan saya ke depannya untuk usaha PMP ini adalah semakin dikenal banyak orang. Semakin banyak orang pedagang-pedagang kaki lima itu kalau mau jualan bisa ambil di Pempek Lin dengan kulakan harga murah. Dan juga ke depannya cita-cita saya ingin membuka sebuah resto yang besar, yang dimana itu khusus beraneka ragam macam pempek. Jadi orang-orang bisa makanan khas Palembang di Jogja ini kok ada yang enak tapi murah, seperti itu. Sebenarnya untuk usaha kuliner 4 tahun itu dihitung masih masa yang sangat singkat ya, belum lama ya. Teman-teman di luar sana, jikalau memang ingin membuka suatu usaha, sabar. Yang pertama tentukan dulu kita mau jualan apa. Apa kita istimewanya, kita bisa buat kuliner apa, seperti itu. Nah setelah itu sabar dengan terus memperbaiki mutu, konsisten, dan percayalah suatu saat nanti teman-teman pasti berhasil. Walaupun memang berat, untuk membuka usaha di awal itu sangat berat sekali.
kekonsistenan kita, kesabaran kita itu sangat berat. Apalagi mohon maaf kalau kita modal kita hanya sedikit, dengan untuk hidup di situ memang harus benar-benar berjuang dari nol. Tetap semangat, banyak doa, banyak percaya sama Allah. Ya Allah, ya Tuhan, pasti kita suatu saat nanti akan berhasil. Seperti itu. Pempek Lin Palembang, mantap, lemak nih Han.